ini sudah? Siap. Pertanyaan kasih lagi tak? Nah, bisa dikirim dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Radio Raja yang dimuliakan Allah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan yang insyaallah diberkahi. Kita berharap pada Allah Ta'ala untuk memberkahi kita dimanapun kita berada, memberkahi ilmu kita dan menolong kita untuk beramal soleh, mengamalkan ilmu tersebut. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam fikih muslimah. Jadi kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa persoalan masih berkait dengan tentang haid, ya, berkait dengan persoalan wanita haid. Kalau sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang hukum dari wanita haid berzikir, membaca Al-Quran dan menyentuh mushaf. Nah, di kesempatan ini insyaallah kita akan sebutkan tentang hukum seorang wanita yang sedang haid berdiam di dalam masjid, ya, berdiam di dalam masjid. Nah, persoalan ini pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana yang umum dalam persoalan-persoalan fikih, ya tentu akan ada perbedaan di dalamnya. Tapi kita akan sebutkan di sini bahwa pendapat yang terpilih insyaallah bahwa seorang wanita di masa haidnya dia tidak boleh berdiam di dalam masjid, ya, atau tidak boleh duduk di dalam masjid. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, ya, pendapat jumhur ulama termasuk para imam mazhab yang 4, ya, termasuk para imam mazhab fikih yang 4. Jadi mereka ini semuanya sepakat, ya, bersama jumhur ulama-ulama yang lain bahwa seorang wanita tidak boleh, ya, duduk jika dia sedang di masa haidnya tersebut. Di antara dalil yang mereka gunakan, ya, dalil yang mereka gunakan adalah
firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Ya, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa 'abiri sabilin hatta taktasilu. Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat. Ya, dan sholat di sini adalah mawadi'us sholat. Ya, pendapat sebagian ulama bahwa yang dimaksudkan dengan sholat di sini adalah tempat sholatnya. Ya, tempat sholatnya. Ya, jadi janganlah kalian mendekati sholat atau tempat sholat wa antum sukara. Ya, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Ya, sementara kamu dalam keadaan mabuk. Ya, ini dalam fase berkenaan dengan ini, persoalan ini, ayat ini turun di fase ketika dahulu arak itu masih diizinkan, ya, tapi dalam kasus yang terbatas ini. Ya, jadi jangan mendekati sholat atau tempat sholat ketika dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu ma taqulun, ya, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan, yaitu sudah dalam keadaan sadar. Nah, kemudian Allah mengatakan wala junuban, dan tidak pula orang junub. Ya, ya, jangan kamu masuki tempat sholat, ya, masjid, ya, dalam keadaan mabuk. Kemudian ini wala junuban, ya, dan tidak pula orang yang junub, ya, tidak pula orang yang junub illa adili sabil, ya, kecuali orang yang hanya menumpang lewat saja. Kecuali orang yang hanya menumpang lewat saja hatta taktasilu, sampai dia, ya, kamu mandi, ya, sampai mandi. Dan ini dalil, ya, dalam Al-Quran. Oke. Dan ini dalil yang digunakan oleh jumhur, ya, dalam Al-Quran ayat An-Nisa yang ke-43. Ya, ayat An-Nisa yang ke-43. Mereka mengatakan bahwa wanita haid, ya, wanita haid kasusnya sama dengan orang yang junub. Kasusnya sama dengan orang yang junub, ya. Ya, mereka sama-sama memiliki hadas yang besar. Sama-sama memiliki hadas yang besar. Jadi sebagaimana orang junub dilarang untuk berdiam di dalam masjid, untuk masuk ke dalam masjid, ya, tinggal di dalam masjid, ya, maka demikian pun dengan wanita yang sedang haid. Ya, dia tidak boleh masuk dan duduk, ya, di masjid tersebut. Baik, kemudian di antara dalilnya lagi, ya, dalam pendapat jumhur, yaitu hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan, ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat turajjilu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha menyisir Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya haidun. Sementara Aisyah dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan haid. Wa huwa mu'takifun fil masjid. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beriktikaf di masjid, wa hiya fi hujratiha, dan Aisyah ada di kamarnya. Ya, Aisyah ada di kamarnya. Ya, disebutkan dalam hadis ini yunawiluha ra'sahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyodorkan kepalanya kepada Aisyah. Ya, menyodorkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis ini sahih dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan redaksinya yang saya baca tadi adalah riwayat Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihima. Baik. Ini berkait dengan, ya, supaya dipahami persoalannya, bahwa kamar Aisyah radhiyallahu anha itu menempel dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kamarnya Aisyah menempel dengan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, ya, beliau sodorkan kepalanya itu di jendela, ya. Kemudian Aisyah akan menyisir, ya, rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah ini jelas sekali bahwa Aisyah radhiyallahu anha
ya tidak masuk ke masjid, ya, tapi dia menyisir Nabi SAW dan dia berada di kamarnya, ya, ia berada di kamarnya. Ya, wallahu alam bissawab. Nah, ini berkait dengan berdiamnya wanita tersebut di masjid, dan sekali lagi ini adalah pendapat jumhur, ya, termasuk pendapat para imam mazhab yang empat, ya, termasuk pendapat para imam mazhab fikih yang empat. Ini pendapat yang kuat insya Allah, ya, yang kita kuatkan, kita rojihkan. Dan sekali lagi, ya, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya, bahwa persoalan merojihkan ini itu bukan kapasitas kita, ya, sebagai penuntut ilmu kecil. Ya, kita di sini kalau menyebut merojihkan, ya, berarti, ya, maknanya apa? Ya, kita rojihkan berdasarkan tarjihnya Syekh fulan, ya, atau ulama fulan, ya, seperti itu. Jadi kita di sini statusnya juga, ya, taklid, ya, mengikuti saja. Ya, karena sulit sekali, ya, kita bukan ulama, ya, seorang mujtahid untuk bisa, ya, melakukan hal seperti ini, Allahul musta'an. Nah, jadi kita sekali lagi, ya, masih berstatus juga sebagai seorang yang taklid, ya, mengikuti pendapat dari ulama-ulama tersebut, ya, Allahul musta'an. Taib. Nah, begitupun dalam kasus, ya, masih berkait dengan ini, yaitu kalau tadi masalah berdiam, ya, duduk di masjid. Nah, kasus yang kedua dalam persoalan ini adalah ketika wanita itu masuk ke masjid hanya untuk sebuah keperluan sebentar, ya, semacam melintas saja. Iya. Nah, apa hukum yang seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Boleh, ya, insya Allah, ya, mudah-mudahan saja dibolehkan bagi seorang wanita yang sedang haid untuk melintas di masjid, ya, atau untuk sebuah keperluan masuk di masjid sebentar untuk keluar lagi, ya, dengan syarat jika, jika masjid itu bisa aman dari kotorannya, ya, bisa aman dari darahnya. Ya, ini insya Allah pendapat yang kita pilih dalam masalah ini, dan pendapat ini adalah pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Ya, pendapat dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Dalilnya di ayat yang tadi, yaitu dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-43, Allah Ta'ala mengatakan, illa adiri sabilin, ya, kecuali orang yang lewat, ya, kecuali orang yang lewat, ya. Nah, ini, ya, diizinkan untuk melintasi masjid tersebut, ya, untuk sebuah keperluan, ya, untuk sebuah hajat. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk duduk di masjid, itu tidak, tapi semata-mata untuk sebuah keperluan, ya, untuk sebuah keperluan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini dia, ya, yang bisa kita sebutkan dalam persoalan ini. Dan tentu, ya, kalau ada pendapat lain, ya, silahkan saja. Tapi saya sudah sebutkan tadi, ya, siapa yang berpendapat seperti ini dan apa dalil yang mereka gunakan, ya, apa dalil yang mereka, ya, gunakan. Dan ini pendapat yang kita pilih, ya, di majelis kita. Makanya saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita memahami hukum ini, maka, ya, tidak boleh, ya, tidak boleh seorang wanita untuk duduk, ya, berdiam di, ya, masjid ketika dia sedang dalam kondisi haid, ya, ketika dia sedang dalam kondisi haidnya, ya. Ya, karena itu, ya, kalau di zaman sekarang sudah menjadi hal yang lumrah, umum sekali bahwa kaum wanita menghadiri majelis-majelis taklim bersama kaum laki-laki di masjid. Ya, di masa lalu yang seperti ini hampir tidak pernah ada, bahkan tidak ada, ya. Ya, tidak dikenal di masa Nabi SAW. Beliau, ya, mengajarkan kaum wanita di masa haid. Ya, boleh saja, ya, Anda hadir tapi tidak duduk di dalam masjid. Ya, tidak duduk di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Kemudian berikutnya lagi persoalan yang lain, masih berkait dengan persoalan haid juga, yaitu apa hukum seorang wanita minum pil anti haid,
ya, pil anti haid untuk mencegah haidnya, ya, untuk mencegah haidnya. Masalah ini, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persoalan yang sudah lama juga sebenarnya, jadi bukan persoalan kontemporer ya, karena ini pernah ditanyakan juga di masa lalu di ulama-ulama kita. Nah, kita katakan di sini wallahu a'lam bissawab bahwa seorang wanita boleh mengkonsumsi obat ya yang mubah tentu saja, ya, yang halal untuk menunda haidnya, untuk menunda haidnya. Ya, dengan syarat apa? Bahwa konsumsi dia, ya, minum obat yang dia minum itu tidak akan menimbulkan bahaya. Ya, tidak akan menimbulkan bahaya untuk dirinya. Jadi kalau ini dipastikan, ya silahkan, ya, tidak masalah. Dan satu juga hal yang penting, ya, yang disebutkan oleh para ulama dalam persoalan ini adalah dia mengkonsumsinya untuk tujuan yang benar, ya, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat. Dan ini, ya, pendapat seperti ini yang membolehkan ini, ya, disebutkan dalam mazhab Hanabilah, dan pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Ibnu Baz, ya, rahmatullah alaihi. Ya, pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alaihi. Dan mereka mengkiaskannya dengan persoalan azal, ya, persoalan azal, yaitu senggama yang terputus. Ya. Jadi sebagaimana dibolehkan, ya, dalam persoalan itu, nah ini pun tidak masalah, ya, menurut mereka. Tapi dengan syarat, ya, yang kita sebutkan tadi bahwa ada hajat, ya, untuk hal seperti ini, ada hajat untuk hal seperti ini. Ya, misalkan saja hal-hal yang diperlukan itu, yang dibutuhkan dalam kondisi ini adalah ketika misalkan di masa haji, ya, ketika seorang wanita ikut berhaji, ya, dan ada kekhawatiran kalau dia tidak melaksanakan manasik itu di waktu-waktunya, ya, maka mungkin saja, ya, ibadah haji selesai dan dia masih dalam kondisi haidnya, ya, masih dalam kondisi, ya, haidnya, ya. Sementara dia harus mengikuti rombongannya untuk pulang ke kampung, ya, untuk berangkat, ya, ke kampungnya. Nah, jadi pada saat itu, ya, daripada dia ketinggalan atau ditinggalkan, dan tidak mungkin itu, ya, dia ditinggalkan sendirian di kampung orang, ya, maka saat itu boleh saja, ya, dia mengkonsumsi, ya, pil haid seperti ini. Ya, bahkan dalam kondisi yang lain, ya, yang tidak syar'i sekalipun, kalau seandainya terjadi seorang wanita mengkonsumsi pil ini, ya, maka dia mengambil hukum wanita yang suci. Ya, ini harus dipahami. Jadi ketika seorang wanita mengkonsumsi pil anti haid dan darahnya berhenti atau haidnya itu tidak keluar, maka dia berstatus sebagai wanita yang suci. Dia tetap wajib, ya, melaksanakan sholat, kemudian wajib melaksanakan puasa Ramadan, dan dia boleh, ya, didatangi, digauli oleh suaminya, ya, digauli oleh suaminya, ya. Dan perkara ini, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, terkhusus para muslimah, ya, sebaiknya dikonsultasikan ke ahlinya, ya, dikonsultasikan ke ahlinya, yaitu ke dokter, ya, agar dia bisa memberikan petunjuk yang lebih baik, ya, buat Anda dalam masalah ini. Ya, karena khawatirnya juga, ya, ini akan sedikit banyak pasti ada efek sampingannya, ya. Ya, dan, ya, dikhawatirkan, ya, itu akan berpengaruh pada kandungan Anda, ya, atau kehamilan Anda dan seterusnya. Ya, makanya ada baiknya sekali lagi ini tidak dilakukan, ya, obat ini tidak dikonsumsi kecuali untuk satu hal yang benar-benar sifatnya mungkin darurat, ya, sangat urgen, ya, sangat penting sekali, ya, sehingga Anda harus mengkonsumsinya, ya. Dan dipastikan, ya, obat itu tidak memiliki bahaya yang bisa membahayakan jiwa, ya. Kemudian, ya, disarankan untuk melakukannya itu dengan petunjuk dari ahlinya, yaitu dari dokter. Nah. Ya. Nah, persoalan ini saya sebutkan tadi bahwa ini sudah masalah yang lama, ya. Pernah disebutkan kepada Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, tentang seorang wanita yang haidnya itu lama, ya, panjang. Kemudian dia ingin meminum obat yang bisa menghentikan haid itu.
Ya, dia ingin minum obat yang bisa menghentikan haid tersebut. Nah, disebutkan dalam riwayat itu bahwa Ibnu Umar tidak, ya, memandangnya tidak mengapa. Ya, Ibnu Umar memandangnya tidak mengapa, boleh. Ya. Ya, jadi sekali lagi ini persoalan yang sudah lama dan pernah juga disebutkan masalah seperti ini kepada Imam Malik rahmatullah alaihi. Ya, ya beliau memandang hal itu juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang, kalau di awal kemarin kita sudah sebutkan tentang masa awal haid, ya. Ya, bagaimana haid itu datang. Nah, kita sebutkan di kesempatan ini, yaitu sebenarnya sudah pernah kita singgung, yaitu bagaimana haid itu berhenti, ya, atau selesai, atau bagaimana wanita itu dihukumi sebagai wanita yang suci, ya, selesai dari masa haidnya. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu diketahui tentunya dengan berhentinya darah. Ya, diketahui dengan berhentinya darah. Ya. Dan itu tidak terwujud, tidak terrealisasi kecuali dengan salah satu dari dua hal, ya, dua metode atau dua perkara. Dan ini kita pernah singgung, ya, kita pernah bahas, yaitu yang pertama dengan, ya, yang diistilahkan dalam hadis al-qassah al-bayda, ya, disebut sebagai al-qassatu al-bayda, yaitu cairan putih yang keluar dari rahim. Ya, cairan benih putih yang keluar dari rahim setelah darah itu berhenti. Ya, setelah darah itu berhenti. Nah, ya, ini disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa kaum wanita, ya, di masa itu pernah mengirim kepada Aisyah radhiyallahu anha bejana, ya, yang berisi katun atau kapas, ya. Di situ ada cairan kekuningan, ya, dari darah haid. Nah, jadi mereka kirimkan kepada Aisyah. Kemudian mereka bertanya tentang sholat, ya, berkaitan dengan masalah darah ini. Ya. Baik, nah di sini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, kepada mereka, la ta'jalna hatta tarayinnal qassal bayda. Jangan kalian buru-buru. Ya, jangan kalian buru-buru sampai kalian melihat al-qassah al-bayda. Ya, sampai kalian melihat al-qassah al-bayda. Jadi jangan kalian terburu-buru untuk menilainya suci, ya, dari haid itu untuk kemudian bisa beribadah sampai kalian melihat cairan itu, ya, cairan putih tersebut, ya, keluar dari rahimnya. Nah, itu cara yang pertama, ya, metode yang pertama. Kemudian metode yang kedua, ini juga disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pernah kita sebutkan hadisnya dulu, yaitu dengan, ya, istilahnya dalam fikih yaitu al-jufuf, ya, yaitu kering, ya. Jadi seorang wanita, ya, mendapatkan bahwa tempat keluarnya darah itu sudah kering. Nah, bagaimana caranya ini? Yaitu dia mengambil kapas misalkan, ya. Ya, kemudian dia letakkan di tempat keluarnya darah itu. Kalau kapas itu tetap bening, ya, putih, ya, maka itu berarti bahwa dia sudah selesai dari haidnya, ya. Ya, berarti itu sudah kering, ya. Sudah bersih dan tidak ada lagi darah di tempat tersebut. Nah, para imam mazhab yang 4, ya, disepakati oleh para imam mazhab fikih yang 4, ya. Dan metode yang kedua tentu lebih kuat, ya, lebih bersih, lebih sempurna, ya, karena kalau sudah kering, ya, tentu tidak ada kewajiban lagi setelah itu, ya, kecuali dia wajib untuk mandi, ya, ya, tidak ada lagi yang perlu dia tunggu, ya, kecuali dia harus segera mandi jika telah tiba waktunya untuk melaksanakan sholat, ya, ya, jika tiba waktunya untuk melaksanakan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi kita sebutkan di sini sebelum kita tutup majelis kita, yaitu persoalan yang berkait dengan keruh, ya, atau kekuningan, ya, ya, cairan atau bercak
keruh atau kekuningan yang keluar setelah wanita itu suci atau bersih ya dari haidnya. Dan persoalan ini saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala perlu diperinci ya untuk bisa dipahami dengan baik. Ya berkait dengan bercak darah ya itu yang keruh atau yang kekuningan yang keluar dari seorang wanita. Nah, yang pertama yang perlu kita jelaskan bahwa flek seperti ini jika dia keluar di masa haid, ya, jika dia keluar di masa haid, maka itu dihukumi sebagai haid. Ya, dihukumi sebagai haid. Ya. Kalau dia keluar di awal masa haid yang diperkirakan sudah akan tiba masa haidnya dan disertai rasa sakit, ya dipastikan itu juga haid. Ya, dipastikan itu juga haid. Ya. Nah, jadi sekali lagi, jika bercak ini, ya, yang berwarna keruh, ya atau berwarna kekuningan ya kecoklatan ya bisa bermacam-macam warnanya sebenarnya dan ini juga banyak sebabnya. Kalau mau diperinci panjang sekali silahkan rujuk ke buku-buku medis ya untuk lebih memahami persoalan ini dan mungkin kaum perempuan lebih tahu ya. Kita cuma sebutkan secara ringkas saja dua hal ini untuk lebih mudah dipahami ya, bahwa yang pertama jika ya flek seperti ini keluar di masa haidnya ya, di masa haid wanita itu siklus haidnya, maka itu dihukumi sebagai haid, ya, dihukumi sebagai haid. Dan ini pendapat jumhur, ya, dan juga disepakati oleh para imam mazhab yang empat, ya, disepakati oleh para imam mazhab fikih yang empat. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Ummu Atiyah mengatakan, ya, radhiyallahu anha, kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata syai'an. Kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata syai'an. Kami, ya, kata siapa Ummu Atiyah, kami tidak menganggap cairan keruh itu ya, atau yang kekuningan sebagai sesuatu. Ya, setelah seorang wanita suci dari haidnya. Jadi ketika dia keluar setelah wanita suci dari haidnya, bersih dari haidnya, maka mereka tidak menganggapnya apa-apa. Ya, tidak menganggapnya apa-apa. Nah, kesimpulannya ya yang bisa dipahami dari hadis ini bahwa jika cairan ini atau bercak ini ya flek ini keluar di masa haid, maka itu dihukumi sebagai haid. Ya, dihukumi sebagai haid. Kemudian yang kedua yaitu bercak ya kekuningan atau keruh yang keluar di luar masa haidnya. Ya, yang keluar di luar masa haidnya. Nah, seperti ini ya, yang seperti ini tidak dianggap sebagai haid. Ya, tidak dianggap sebagai haid. Dan ini adalah mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Ya, sekali lagi ini adalah mazhab Hanafiyah, pendapat dalam mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian ini satu pendapat dalam mazhab Malikiyah dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Baik. Jadi sekali lagi, ya, pendapat ini adalah mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Kemudian satu pendapat dalam mazhab Malikiyah dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, dipilih oleh Syekh bin Baz, ya, dan dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaihim. Kami tidak menganggap ya bercak ya kekuningan atau keruh itu ya tidak menganggapnya apa-apa setelah suci ya, setelah masa suci atau setelah suci dari haid. Ya, wallahu alam bissawab ya. Nah, ini dia yang bisa disebutkan tentang persoalan ini. Ya, mudah-mudahan bisa membantu ya untuk memahaminya. Dan saya sarankan ya untuk lebih rinci tentang masalah ini ya rujuk ke buku-buku, dan tidak ada salahnya juga Anda bertanya ya tentang masalah ini atau membaca masalah ini dalam buku-buku yang berkait dengan persoalan medis ya, berkait dengan persoalan medis ya. Kita berbicara dari sisi fikihnya ya, dan penting ya untuk mendukung persoalan ini pemahaman kita ini untuk membaca, mengetahui bagaimana ya tinjauan medis tentang masalah tersebut. Demikian kurang lebih bisa disampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin.
Taib. Kita bacakan beberapa pertanyaan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah diwajibkan bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu juga membagi hari kepada istrinya yang sedang haid dan nifas? Oh iya, pasti ya. Jadi kewajiban untuk menggilir antara istri-istri ini itu tidak ada urusannya dengan ya dia sedang haid ya atau nifas. Jadi hukum menggilir ini tetap berlaku ya. Yang menggilir hari ini tetap berlaku walaupun istri yang mendapat giliran itu sedang haid. Hal apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang istri ketika haid, ketika ingin bersenang-senang kepada suaminya? Apakah larangan mendatangi istri itu mutlak? Ya, ini sudah pernah kita bahas ya di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tentang apa yang dibolehkan bagi suami dari istrinya yang sedang haid. Maka ditanyakan kepada Rasul ya sallallahu alaihi wasallam ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah. Dimaksudkan adalah penetrasi. Ya, melakukan penetrasi. Ya, jadi silahkan saja ya. Ya boleh bersenang-senang dengan suaminya. Ya, tapi harus dijaga ya bagian yang antara pusar dengan pahanya ya. Yaitu harus ditutup ya, dijaga agar jangan sampai ya melakukan penetrasi di tempat tersebut ya, di tempat keluarnya darah. Selebihnya bagian tubuh yang lainnya silahkan saja ya boleh bersenang-senang dengan suami. Wanita meninggal dunia sementara dia dalam kondisi haid atau nifas atau janabah, bagaimana cara memandikannya? Memandikannya sama saja, tidak ada perbedaan ya. Jadi cara memandikan wanita jenazah itu tidak berbeda ya antara wanita yang sedang suci atau wanita yang sedang haid. Apakah boleh bagi wanita yang sedang haid untuk berdoa selama masa haidnya? Bagaimana cara yang benar untuk melaksanakan hal tersebut? Ya, ini juga sudah kita sebutkan di pertemuan yang kemarin ya, sebelumnya di pekan lalu, bahwa pendapat jumhur, dan ini pendapat yang disetujui, disepakati oleh para imam mazhab yang 4, bahwa seorang wanita yang sedang haid boleh berdoa, boleh berzikir atau doa apa saja ya, termasuk doa-doa yang dalam Al-Qur'an ya, dengan maksud bahwa dia membaca doa bukan membaca Al-Qur'an. Ya, dia membaca doa bukan membaca Al-Qur'an. Jadi boleh yang seperti ini, tidak ada masalah sama sekali ya. Para ulama mazhab yang fikih yang 4 juga sepakat ya tentang masalah ini, bahwa tidak ada yang menghalangi bagi seorang wanita di masa haidnya untuk berzikir kepada Allah Ta'ala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bahkan diperlukan ya, puasa dan semacamnya, maka sangat perlu bagi seorang wanita Tuhannya ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak zikir-zikir tersebut ya, dengan memperbanyak doa. Taib. Ya, dari Ummu Abdillah ingin bertanya, yang pertama, masa nifas 40 hari. Namun jika darah nifas telah berhenti sebelum 40 hari, apakah tetap menunggu 40 hari untuk bersuci? Ya, ini perlu dipahami bahwa masa maksimal ya keluarnya darah nifas itu selama 40 hari. Itu menurut pendapat jumhur. Ingat, batas maksimalnya. Dalam artian apa? Jika darah itu sudah berhenti sebelum masa itu, ya berarti dia sudah suci. Ya, dan wajib untuk segera mandi. Wajib untuk segera mandi karena dia harus melaksanakan sholat. Ya. Jadi tidak perlu menunggu 40 hari. Itu maksimalnya ya darah keluar. Jadi jika darah itu sudah berhenti sebelum 40 hari, bahkan kalau misalkan 3 hari saja sudah berhenti darahnya, ya dia harus segera untuk mandi. Ya. Jika seorang perempuan mengalami keguguran namun janinnya belum berbentuk manusia, masih berupa darah, yang berarti masih awal kehamilan, apakah ini dihukumi nifas atau darah penyakit? Wallahu a'lam bishawab ya. Saya lupa ya persoalan ini. Iya, jadi saya tangguhkan saja ya, insyaallah nanti kita bacakan di ada. Baik. Insyaallah persoalan nanti kita akan sebutkan lagi di pertemuan berikutnya ya. Saya tidak ingat lagi tentang ini. Ya, jadi jika janin belum berbentuk manusia, masih kurang dari 4 bulan ya. Nah, apakah ini darah itu dihukumi sebagai nifas atau bukan? Wallahu a'lam bishawab.
Iya. Kemudian saya memiliki sepupu yang tinggal di rumah tante kandung kami, ya, kakak dari ayah. Pertanyaan saya, apakah om atau suami tante saya itu mahram kami? Karena saya melihat ketika di rumah dia membuka jilbabnya dan berpakaian layaknya ketika di rumah. Ya. Sepupu, ya, memiliki sepupu yang tinggal di rumah tante kandung. Iya. Baik. Saudari ayah, saudara dari ibu kita itu mahram, ya. Saudara dari ayah bagi seorang perempuan, jika dia memiliki saudara ayah, ya, atau saudara ibunya, maka itu mahramnya, ya. Nah, kemudian kalau dia memiliki bibi dan bibinya ini bersuami, nah suami dari bibinya itu bukan mahram, ya, bukan ya mahram, karena tidak ada kaitannya apa-apa dengan ya, tidak ada kaitan darah dengan dia sama sekali. Ya, jadi sekali lagi, suami dari bibi kita, ya, saudari ayah atau saudari ibu, itu bukan mahram, ya, bukan ya mahram bagi seorang wanita. Nah, jelas sekali, ya. Yes, saya mau bertanya perihal hak istri yang tidak dipenuhi oleh suami, baik biologis maupun finansial. Sudah berapa bulan suami tidak memberi nafkah dan tidak pernah melihat saya dan anak-anaknya. Bagaimana status kami? Ya, status Anda tetap sebagai istri sampai ada kejelasan, ya, dari suami, ya, dengan ucapan talak misalkan, menceraikan, atau dengan keputusan pengadilan, ya, dengan keputusan pengadilan yang memisahkan Anda dengan suami. Makanya kalau Anda merasa terzolimi dengan kasus seperti ini, ya, supaya memiliki kejelasan status, ya, segeralah untuk melapor ke pengadilan, ya, untuk menggugat cerai. Atau sebelumnya, ya, mintalah kepada suami, ya, pertanyakan kepada dia bagaimana tanggung jawab Anda, ya. Kalau misalkan dia tidak ingin lagi bertanggung jawab, ya mintalah untuk diceraikan. Tapi kalau dia tidak berkenan, ya, membuat Anda selalu tergantung seperti itu, ya silahkan menggugat cerai di pengadilan, ya, untuk mendapatkan kepastian hukum, ya, untuk mendapatkan kepastian hukum. Nah, jadi sekedar ditinggal suami saja tidak dinafkahi seperti ini tidak berkonsekuensi pada perceraian, ya, ya, tetap butuh ucapan cerai dari suami atau keputusan pengadilan. Nah. Saya rasa cukup saja dulu, ya, mungkin, ya, supaya, ya, nanti ke pertanyaan yang sisanya nanti kita bacakan di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, saya cukupkan dulu, ya, apa yang bisa disampaikan. Terakhir, ya, sebelum karena waktu hampir habis, ya, sisa 1 menit lagi mungkin atau 2 menit. Baik, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhir pertemuan seperti ini, seperti biasanya, ya, sedikit nasihat buat kita semua. Ya, berapa hari lalu kita dapatkan kabarnya kematian seorang syekh yang terhormat, ya, yang kita banggakan, muridnya dari Syekh Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, beliau adalah Syekh Ali bin Hasan bin Abdul Hamid, ya, Al-Halabi rahmatullah alaihi. Yang dikabarkan beliau wafat, ya, disebabkan, ya, terinfeksi virus corona. Dan, ya, beliau mengampuni dosa-dosanya, ya, melapangkan kuburnya, ya. Ya, kemudian, ya, juga, ya, semoga kita, ya, yang ditinggalkan, ya, semoga Allah taala memberikan kita, ya, kemampuan untuk, ya, mengikuti jejaknya, ya, mengambil manfaat dari ilmunya, ya. Ya, dan juga tentu, ya, kita bermohon, ya, agar kita juga diampuni, ya, dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini bukan kasus yang pertama tentu saja, ya, sudah ada beberapa masyayikh dan juga sebagian ustadz-ustadz kita yang meninggal, ya, disebabkan oleh virus corona ini. Makanya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan terlalu fokus dengan kematiannya, tapi kemudian kita abai, lupa bahwa, ya, virus ini, ya, masih menyebar dengan, ya, cukup, ya, bahaya, ya, di negeri kita bahkan di seluruh dunia. Makanya, ya, jangan dulu, ya, mundur, ya, dari yang seperti ini, ya, jangan kendor karena ini belum selesai, ya, ini belum, ya, selesai. Ya, walaupun kita lihat, ya, banyak yang sudah kalah, ya, juga di banyak tempat mungkin, ya, seperti di kita mungkin tidak terlihat, ya, kontrol yang ketat, ya, untuk masalah ini. Ya, tinggal dibutuhkan kesadaran kita, ya, dibutuhkan kesadaran kita
untuk ya, mematuhi protokol kesehatan. Kalau bukan kita yang paham ini, ya, membantu pemerintah ya, melawan ya, virus ini, wabah ini, nah siapa lagi yang bisa kita harapkan ya, Allah musta'an. Ya, jadi ya semoga Allah Ta'ala memaafkan dosa-dosa kita ya, dan menjaga kita dari segala keburukan. Kemudian semoga Dia berkenan ya, untuk mengakhiri wabah ini, ya, mengangkat wabah ini, menghilangkan wabah ini dari muka bumi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.